Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarti Arsyad, NIM 903001181113. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi demografi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai model transisi demografi, di mana model transisi demografi adalah sebuah model yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan dalam statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan pertumbuhan penduduk seiring dengan berjalannya waktu. Adapun 4 tahapan transisi demografi yaitu pertama, high stationary atau angka kematian lebih tinggi dan angka kelahiran juga tinggi. Pada tahap pertama atau yang juga biasa disebut masyarakat pre-industrial atau angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu early industrial, di mana angka kematian menurun namun angka kelahiran masih tinggi. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industry adalah angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkatkan hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Yang ketiga yaitu late expanding, di mana angka kematian menurun dan angka kelahiran juga menurun. Nah, pada tahap ketiga ini angka kelahiran mulai menurun, menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Yang keempat yaitu low stationary, di mana angka kematian menurun dan angka kelahiran juga menurun. Nah, pada tahap keempat ini angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan perubahan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahap-tahapan transisi demografi keempat. Ada 3 model piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Nah, baiklah, mengenai bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif bisa diperhatikan pada gambar pertama. Pada piramida pertama, penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak meruncing. Piramida penduduk ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida ini penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina, di mana negara tersebut memiliki penduduk muda yang mendominasi. Mengenai ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk muda. Pertama, tentunya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Selain itu, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi, dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua yaitu piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk dewasa adalah seperti jumlah penduduk dalam keadaan stasioner atau tetap.
dan atau biasa juga disebut dengan tidak berubah-berubah. Yang kedua yaitu jumlah kelahiran dan kematiannya seimbang dan jumlah penduduk relatif tetap. Pertumbuhan penduduknya pun rendah dan penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Yang ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif, di mana piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida bentuknya sendiri seperti batu nisan dan terdapat di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk tua, yaitu pertama, jumlah penduduk terus berkurang. Kedua, angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Ketiga, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Yang keempat, pertumbuhan penduduk sangatlah rendah, bukan tidak ada sama sekali. Jika ditanya apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk. Nah, berbicara mengenai perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi, mungkin bisa kita perhatikan pada pengumpulan datanya, di mana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa-apa saja itu sumber data. Yang ketiga, yaitu yang pertama sensus, kedua registrasi penduduk, dan ketiga survei. Nah, pertama kita bahas sensus. Nah, pengertian sensus atau sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua penduduk atau orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Nah, pengumpulan data sensus yaitu pertama dilakukan 10 tahun sekali melalui 2 tahap. Yang kedua, pencacahan lengkap. Yang ketiga, ada sampel. Adapun registrasi penduduk, pengertian dari registrasi penduduk adalah yang meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Adapun pengumpulan data registrasi penduduk yaitu meliputi pertama, perkawinan dan perceraian, statistik vital, kelahiran, dan migrasi. Yang ketiga yaitu survei. Nah, pengertian dari survei atau metode survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Pada umumnya, sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok, perusahaan, sampai negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam penelitian survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Adapun pengumpulan data survei yaitu pertama dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dan dari keseluruhan populasi. Yang kedua, pengumpulan data pada survei dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 4-5 tahun. Oleh sebab itu, survei dipandang lebih menguntungkan sebab dapat memperoleh data pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Teori fertilitas dapat ditinjau melalui 2 pendekatan, yaitu pertama pendekatan sosial dan pendekatan ekonomi. Nah, dalam pendekatan ekonomi, permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap permintaan barang dan jasa. Dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas maksimum, konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah yang diinginkan dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk di dalamnya bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan anak. Permintaan anak dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosial dan ekonomi. Kagitsibasi dalam Sofierdi dan Helmi pada tahun 2013 menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak, yaitu pertama dari sisi ekonomi anak dipandang sebagai tenaga kerja, kedua menyumbang pendekatan bagi keluarga,
Dari sisi kepentingan hari tua, anak dipandang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan di hari tua. Nah, dari sisi psikologis, anak sebagai mitra jiwa dan kasih sayang. Dari sisi keluarga, anak dipandang sebagai kelanjutan keturunan dan pembawa nama keluarga. Dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Dari sisi perkembangan kehidupan modern, maka anak sebagai modal sosial untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika misalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju seperti yang ada pada gambar, maka jika kita disuruh untuk menentukan GFR dan ASFR-nya, nah untuk menjawabnya yaitu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu GFR dan apa itu ASFR. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai GFR atau biasa disebut dengan angka fertilitas umum. Nah, adapun rumus dari GFR yaitu sama dengan L per W dalam kurung umur 15 sampai 49 dikali 1000. Nah, apa itu L? L adalah banyaknya kelahiran dan W adalah banyaknya penduduk wanita. Jadi, jika dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus, maka GFR sama dengan 59 per 1800 dikali 1000, maka hasil yang didapatkan adalah 32. Jadi, hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1800 wanita berumur 15 sampai 49 terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Nah, pertanyaan kedua yaitu ASFR atau angka kelahiran menurut umur. Nah, adapun rumusnya juga yaitu ASFR X sama dengan BX per PX dikali 1000. Nah, BX adalah jumlah kelahiran dan PX adalah jumlah penduduk wanita. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus, maka ASFR dari umur 15 sampai 19 sama dengan 3 dibagi 150 dikali 1000, maka hasilnya 20. ASFR dari umur 20 sampai 24 maka sama dengan 4 dibagi 200 dikali 1000, maka hasilnya 20. Yang ketiga yaitu ASFR dari umur 25 sampai 29 sama dengan 5 dibagi 250 dikali 1000 sama dengan 20. ASFR dari umur 30 sampai 34 sama dengan 15 dikali 300 dikali 1000 sama dengan 50. Nah, untuk ASFR dari umur 35 sampai 39 sama dengan 17 dibagi 350 dikali 1000, maka hasilnya adalah 48. ASFR dari umur 40 sampai 44 sama dengan 10 dibagi 300 dikali 1000 sama dengan 33. Yang terakhir yaitu ASFR dari umur 45 sampai 49 sama dengan 5 dibagi 5 dibagi 250 dikali 1000 sama dengan 20. Di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Nah, menurut Rothman 2002, standarisasi adalah sebuah metode untuk menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam nilai kesimpulan dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan dan mengendalikan pengaruh-pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Nah, variabelnya seperti umur atau komposisi, tempat tinggal, pekerjaan, dan jenis kelamin. Adapun standarisasi terbagi dari dua macam. Yang pertama yaitu standarisasi langsung. Nah,
Standarisasi langsung yaitu memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur atau jenis kelamin pada populasi studi. Metode langsung bisa digunakan untuk menghitung angka rata-rata yang standarisasi, seperti rata-rata tekanan darah yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin pada kelompok pekerjaan yang berbeda. Pada standarisasi langsung, angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok di populasi di dalamnya studi diaplikasikan ke populasi standar. Adapun standarisasi tidak langsung atau biasa disebut indirect standarization diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati atau observed number of deaths dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan, yang dikenal dengan istilah standardized mortality ratio atau SMR. Nah, SMR ini digunakan ketika angka umur rata-rata atau the age specific rates untuk populasi digunakan untuk populasi yang dipelajari tidak diketahui, tetapi total kasus pada populasi studi diketahui. SMR juga digunakan ketika perhitungan rata-rata untuk populasi kecil, di mana kita tidak bisa menghasilkan angka umur rata-rata yang stabil. Sekian penjelasan saya mengenai materi ekonomi demografi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.